Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suja bin Zaki. Saya dari Universitas Raden Mekah, Prodi Pendidikan Agama Islam, PAYUNI 2. Oke, baik, tanpa berlama-lama, di sini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan kurikulum. Dengan mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam lembaga pendidikan. Sebelum saya menjelaskan peran dan tanggung jawabnya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu tuh apa itu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat orang-orang berhak memperoleh pendidikan dalam rentan usia tertentu, termasuk prasekolah seperti PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lembaga ini menyediakan bermacam-macam variasi lingkungan belajar dan ruang belajar. Lembaga pendidikan ini juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat lebih luas. Lembaga ini pula juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Secara signifikan, lembaga pendidikan adalah suatu wadah untuk membina manusia, membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Nah, di sini saya akan memperjelas apa peran dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan individu. Berikut ada beberapa peran utama lembaga pendidikan. Nah, yang pertama nih, ada penyediaan pengetahuan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan bertugas untuk menyediakan pengetahuan dasar dan lanjutan kepada mahasiswa. Mereka mengajarkan sebagai mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, sejarah, dan banyak lagi. Yang kedua adalah pembentukan karakter. Selain pengetahuan akademik, lembaga pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter siswa. Mereka mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, kejujuran, serta tanggung jawab. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan. Lembaga pendidikan juga membantu siswa mengembangkan keterampilannya yang diperlukan untuk masa depan mereka. Ini bisa berupa keterampilan komunikasi, pemecah masalah, keterampilan teknis, dan lainnya. Yang keempat adalah persiapan karir. Lembaga pendidikan juga mempersiapkan siswa untuk karir mereka. Mereka memberikan bimbingan karir dan pelatihan yang diperlukan untuk membantu siswa memasuki dunia kerja. Yang kelima nih, ada membangun masyarakat. Lembaga pendidikan juga berperan dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Mereka melatih individu untuk menjadi warga yang bertanggung jawab dan produktif. Nah, di sini paham? Saya akan melanjutkannya kembali. Lembaga pendidikan itu memiliki sejumlah tanggung jawab yang penting. Berikut saya akan menjelaskan lagi beberapa di antaranya tanggung jawab dari lembaga pendidikan. Yang pertama adalah menyediakan pendidikan yang berkualitas. Lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan berkualitas kepada semua siswa. Ini termasuk pengajaran yang efektif, kurikulum yang relevan, dan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua adalah pembentukan karakter. Lembaga pendidikan juga bertanggung jawab untuk membentuk karakter siswa. Mereka harus mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, serta rasa tanggung jawab. Yang ketiga nih, ada mempromosikan kesetaraan. Lembaga pendidikan harus memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, terlepas dari latar belakang mereka. Mereka juga harus berusaha untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Yang keempat adalah mempersiapkan siswa untuk masa depan yang lebih cerah. Lembaga pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk masa depan mereka, baik itu dalam hal karir atau kehidupan pribadi. Ini bisa melibatkan pengajaran keterampilan hidup, bimbingan karir, dan pendidikan lanjutan. Yang kelima adalah melibatkan sebuah komunitas.
Lembaga pendidikan juga bertanggung jawab nih untuk melibatkan komunitas dalam proses pendidikan. Ini bisa melibatkan kerjasama dengan orang tua, organisasi lokal, dan pihak lainnya. Lembaga pendidikan juga memiliki beberapa bagian yang sangat penting, ya, antara lain adalah pendidikan keluarga, yang dimana pendidikan keluarga ini merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. Dikatakan lembaga pendidikan pertama karena keluarga adalah tempat di mana anak pertama kali mendapat sebuah pendidikan yang sangat penting. Sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima anak adalah dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal dan kodrati. Ayah dan ibu sebagai pendidik dan anak sebagai si terdidik. Tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan anak agar anak dapat berkembang secara baik